Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memujinya atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita terkait tentang ilmu warisan. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih pembahasan kita terkait tentang asbabul irth, sebab-sebab mendapatkan warisan. Kita sudah membahas sebab yang pertama, yaitu nikah. Yang mana nikah yang dimaksud dalam hal ini adalah aqduz zawjiyah as-sahih, akad pernikahan yang benar, yang sah. Wa illam yahsul wat'un wala khalwah, walaupun tidak terjadi hubungan badan atau tidak pernah berkumpul berduaan, hanya sekedar pernah akad, maka terjadilah tawarus bainal jadimain, akan mendapatkan warisan dari kedua sisi. Artinya, ketika yang meninggal suami, maka yang mendapatkan warisan adalah istrinya yang dapat warisan. Atau ketika meninggal istri, maka sang suami dah dapat. Misalnya ada orang melakukan akad nikah, baru selesai akad, kemudian ada yang meninggal, maka di sini berhak mendapatkan warisan. Kemudian juga kita sudah membahas tentang masalah perempuan yang dicerai oleh suaminya, yang mana perempuan yang dicerai oleh suaminya jika talaknya masih raj'i, kemudian meninggal sang suami, selama masih dia di iddah, dia mendapatkan warisan. Kalau ketika meninggal suami yang keluar dari iddah, maka tidak mendapatkan warisan. Kemudian kalau talak itu talak bain yang tidak ada rujuknya, maka ketika ia diceraikan oleh suaminya, maka tidak ada warisan. Akan tapi kalau diceraikan oleh suaminya dalam kondisi sakit, kalau sakitnya sakit biasa, maka tidak mendapatkan warisan. Kalau sakitnya sakit yang sakit yang mengkhawatirkan ia akan mati, ia akan meninggal, sakitnya sakit yang begitu keras, kalau ia diceraikan oleh suaminya, kemudian tidak ada indikasi ia akan menghalang istrinya dari warisan, maka tidak mendapatkan warisan. Tetapi kalau
ada indikasi dia menceraikan istrinya supaya dihalang dari warisan, maka di sini sang istri mendapatkan warisan. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, bahwasanya seseorang itu diperlakukan kebalikan dari niatnya. Kalau niatnya menceraikan istrinya supaya istrinya tidak mendapatkan warisan, maka di sini istrinya mendapatkan warisan, diberikan warisan kalau dia menceraikan istrinya ketika dia sakit dengan sakit yang mengkhawatirkan, yang akan membawa ia kepada kematian. Kemudian ada indikasi bahwasanya dia menceraikan istrinya supaya terhalang dari warisan, maka istrinya mendapatkan warisan. Kemudian sebab yang kedua, dari sebab-sebab mendapatkan warisan adalah al-wala, yaitu seorang memerdekakan budak. Ketika sang budak ini tidak memiliki ahli waris yang akan mengambilkan warisannya, maka hartanya itu diberikan kepada orang yang telah memerdekakan dia. Kemudian pewarisannya dari satu arah saja. Artinya, ketika ada seorang memerdekakan seorang budak, kemudian sang budak itu meninggal dan ia tidak memiliki ahli waris yang mengambil warisannya, maka warisannya akan diambil oleh orang yang memerdekakan dia. Kalau sebaliknya, kalau orang yang memerdekakan dia yang meninggal, maka sang budak yang dimerdekakan ini tidak mendapatkan warisan. Insyaallah pembahasan ini akan dibahas tersendiri pada bab al-wala. Kemudian yang ketiga, di antara sebab mendapatkan warisan adalah sebab an-nasab, yaitu sebab al-qarabah, sebab darah kekeluargaan. Secara istilah arti nasab di sini adalah al-ittisalu baina insanaini bil-ishtirak fi wiladatin qaribatin am ba'idah, yaitu hubungan antara dua manusia karena ada ishtirak, karena ada kesamaan dari sisi kelahiran, baik itu jauh maupun itu dekat. Artinya ada hubungan darah. Ada hubungan darah. Bisa seorang perempuan yang dilahirkan adalah anaknya, ada hubungan darah. Atau seorang memiliki istri melahirkan anak, ada hubungan darah, ini adalah anaknya. Ini adalah hubungan darah. Wa huwa ala salasati aqsam. Hubungan darah ini terbagi menjadi 3. Yaitu ada istilah al-usul, ada istilah al-furu', ada istilah al-hawashi. Jadi al-qarabah atau an-nasab, hubungan nasab, yaitu ada al-usul, ada al-furu', ada al-hawashi. Ini adalah hubungan. Yang pertama adalah al-usul. Usul. Itu siapa dia usul? Adalah bapaknya, al-aba, kemudian al-ummahat, ibunya, terus ke atas. Kemudian juga ada furu', cabang. Cabang itu al-abna, anak terus ke bawah. Kemudian ada hawashi, yaitu ke
ke sampingnya. Ada siapa di sini? Ada al-ikhwah, saudara, anak saudara, terus ke bawah. Ada juga siapa? Al-a'mam, paman, anak paman, terus ke bawah. Insyaallah ini akan kita jelaskan pada bab tersendiri yang terkait tentang nasab. Ini adalah sebab mendapatkan warisan. Yang pertama adalah sebab pernikahan, yang kedua sebab wala, dan yang ketiga adalah sebab nasab. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mempelajari sebab-sebab mendapatkan warisan, kita akan pindah ke pembahasan berikutnya, yaitu mawani' al-irs, yaitu penghalang dari mendapatkan warisan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-mawani' adalah jamak dari kata mani', yaitu penghalang. Secara istilah adalah yaitu ma yalzam min wujudihi al-adam wa la yalzam min adamihi wujudun wa la adam li dzatihi, yaitu apa yang keberadaannya itu sebagai penghalang. Jadi kalau ada sifat-sifat ini, itu akan menghalang orang dari mendapatkan warisan. Yang mana penghalang dari mendapatkan warisan itu ada 3. Yang disepakati oleh para ulama. Yang pertama adalah ar-riq, yaitu budak, al-ubudiyah, yaitu perbudakan. Ar-riq adalah ajzul hukmi yaqumu bil insan bisababil kufr, yaitu kelemahan secara hukum yang ada pada diri manusia karena sebab kekafiran. Maka fala yaris ar-raqiq bi jami'in awahi, maka seorang budak itu tidak mendapatkan warisan dengan semua modelnya. Wala yuwarris, dan dia juga tidak memberikan warisan. Artinya seorang budak itu tidak mewarisi dan dia juga tidak mendapatkan warisan. Kenapa demikian? Li'anna al-'abda wa ma malakat yadahu li sayyidihi wa maulah. Karena seorang budak itu, apa yang dia miliki itu bukan miliknya. Itu milik tuannya, milik maulanya. Ini adalah penghalang pertama di antara penghalang mendapatkan warisan. Adapun muba'ab, arti muba'ab itu adalah ada orang yang sebagiannya sudah merdeka, sebagiannya masih budak. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya orang yang sebagiannya merdeka dan sebagiannya masih budak, maka di sini dia itu mendapatkan warisan atau mewariskan sesuai dengan ukuran merdeka yang ada pada dirinya. Ini adalah menurut mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Misalnya ada seorang yang dimiliki oleh 2 orang. Seorang budak dimiliki oleh 2 orang. Kepemilikan yang terdapat dalam budak ini sama-sama setengah. Kemudian satu orang mengatakan, saya bebaskan dia.
Kemudian yang satu mengatakan tidak. Berarti setengah dia ini sudah merdeka. Maka dia mendapatkan warisan sesuai dengan kemerdekaan yang ada pada dirinya. Ini adalah menurut mazhab Imam Ahmad. Adapun menurut mazhab jumhur para ulama, itu imam yang tiga, wala yaris wala yuwarris indal a'immati salasah. Yang mana dia ini tidak mendapatkan warisan, tidak memberikan warisan menurut para ulama yang tiga. Selain dari Imam Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani rahimahullahu ta'ala. Karena seorang budak itu dengan berbagai jenisnya, sementara masih ada sifat budak dalam dirinya, maka dia tidak mewariskan dan tidak menerima warisan. Kemudian yang ketiga, di antara sebab atau penghalang dari mendapatkan warisan adalah al-qatlul mani' minal irs, yaitu pembunuhan yang mencegah seorang dari warisan. Artinya adalah semua pembunuhan yang mewajibkan qisas atau mewajibkan membayar diah. Seperti seorang orang tua membunuh anaknya dengan sengaja. Maka di sini dia tidak mendapatkan warisan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah membunuh ini, la yuqtalul walid biwaladihi. Bahwasanya orang tua itu tidaklah dibunuh karena dia membunuh anaknya. Tapi di sini orang yang membunuh tidak mendapatkan warisan. Adapun membunuh yang tidak menyebabkan qisas atau dia, maka di sini tidaklah tercegah dari warisan. Ketika seorang anak membunuh orang lain, maka seorang pemerintah atau penguasa menyuruh supaya anak itu diqisas. Nah, yang mengqisasnya adalah orang tuanya sendiri mungkin. Mungkin orang tuanya sebagai al-ghujuli. Maka di sini tidaklah sebagai penghalang dari warisan. Karena membunuhnya bukan karena kebencian, bukan karena sengaja ingin membunuh, tapi menjalankan tugas. Kemudian yang ketiga, sebab terhalangnya seorang dari warisan adalah ikhtilafud din, yaitu perbedaan agama. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarisul muslim al-kafir wal kafir muslim. Bahwasanya orang muslim tidaklah mewariskan kepada orang kafir, begitu juga orang kafir tidak mewariskan kepada orang muslim. Ketika ada orang meninggal, dia Islam, kemudian ada anaknya yang kafir, maka di sini anaknya tersebut tidak mendapatkan warisan. Kecuali pewarisan dengan wala. Maka menurut Imam Ahmad rahimahullahu taala tidaklah mencegah hal tersebut dari warisan. Jika misalnya ada seorang yang membebaskan seorang budak, maka ternyata budaknya beragama lain, inilah tidaklah sebagai penghalang, karena sebab mendapatkan warisan adalah wala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarisul muslim an-nasrani illa an yakuna 'abdahu aw amatahu. Tidaklah seorang muslim mendapatkan warisan dari seorang Nasrani kecuali dia adalah budaknya, baik budak laki-laki maupun budak perempuannya. Sebagaimana diriwayatkan dari Ali, kemudian Umar ibn Abdul Aziz, min tawrithil kafir minal muslim bihi, yaitu memberikan warisan dari orang kafir kepada orang muslim karena sebab wala.
Wa kadzalika idza aslama al-kafir qabla qismati tarikah, ay qabla qismati tarikati muwarrithihi al-muslim, waritha indal Imam Ahmad. Begitu juga kalau ada orang Islam, dia masuk Islam sebelum dibagi warisannya, maka di sini dia mendapatkan warisan targhiban lahu fil Islam, supaya dia senang kepada Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah dia 3 sebab dari terhalangnya seorang dari warisan. Kita sudah bahas 3 sebab mendapatkan warisan. Kemudian kita sudah membahas, alhamdulillah, yaitu 3 penghalang dari warisan. 3 sebab mendapatkan warisan itu sebab pernikahan. Yang kedua adalah sebabnya al-wala. Dan yang ketiga sebabnya adalah darah atau hubungan nasab. Kemudian penghalang dari warisan, sebab pertama adalah riq, perbudakan. Karena budak itu tidak memiliki apa-apa, apa yang dimiliki adalah milik tuannya. Yang kedua adalah al-qatl, membunuh ahli waris. Maka di sini dia tidak mendapatkan warisan. Dan yang ketiga adalah perbedaan agama. Maka orang Islam tidak akan mewariskan kepada orang kafir, begitu juga sebaliknya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa pahami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم